Halo, kali ini aku mau sedikit sharing. Kadang dalam hidup itu kita berada di titik yang membuat kita kebingungan. Kita ini siapa? Kita ini apa? Kita harus jadi apa? Dan kadang juga kita berpikir, kita cocoknya di bidang apa ya? Profesi apa ya yang cocok untuk kita? Apa yang bisa kita kembangkan sampai akhirnya itu menjadi ciri khas kita? Jadi sesuatu hal yang membuat kita beda dari yang lain sehingga itu bisa menjadi profesi kita. Pasti kita sering bertanya, bakat kita ini sebenarnya apa sih? Apa yang cocok untuk kita? Profesi apa yang cocok untuk kita dari sekian banyak profesi yang ada di dunia ini? Apa kita cocoknya jadi desainer, jadi guru, jadi dokter, jadi pedagang, jadi pengusaha? Bagaimana cara kita untuk menentukan apa yang sebenarnya cocok untuk kita? Di sini aku mau cerita tentang dua pengalamanku. Aku punya banyak guru dari background yang berbeda. Guru pertamaku dalam hal agama selalu bilang begini, di dunia ini jangan banyak keinginan. Jangan cari apapun. Cukup kerjakan apa yang Allah mau dan cari ridhonya. Menjadi sesuatu itu adalah bonus. Menjadi ustadz, menjadi ustazah, menjadi guru, menjadi insinyur, pedagang, itu semua hanya bonus. Yang paling utama adalah ridhonya Allah. Dan guruku yang berbeda background pernah bilang begini, kamu harus punya ciri khas, kamu harus bisa menutupi kekurangan kamu harus menjadi seseorang, kamu harus bisa membuat orang-orang terpesona sama kamu. Dua nasihat ini pada awalnya aku kira bertentangan, tapi seiring berjalannya waktu, aku sadar bahwa dua nasihat ini benar dalam caranya masing-masing. Di dalam teori filsafat sufi, memang ada perkataan seperti ini. Orang yang sukses, orang yang hebat, adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya pemikiran apa-apa. Maksud dari kalimat itu adalah orang yang hatinya sudah murni untuk Allah. Tapi tentu untuk mencapai itu, kita pasti butuh proses dan sepertinya kita tidak akan sanggup untuk mencapai ke sana mungkin. Lalu bagaimana cara kita menentukan kita ini sebenarnya apa? Bakat kita ini di mana? Kita cocoknya jadi apa? Jawaban sederhananya adalah kembali kepada Allah, kembali kepada yang mengatur kita, kembali kepada yang maha tahu jalan kehidupan kita, dan yang maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang kita sering bilang, aku nggak tahu, aku maunya apa, tapi disitulah letaknya. Biarkan Allah yang memberikan petunjuk kepada kita untuk kita menjadi apa. Karena keinginan yang Allah letakkan di dalam hati kita tidak akan mungkin sia-sia. Loh, kenapa bisa seperti itu? Karena Allah tidak akan mungkin menaruh keinginan di dalam hati hambanya, kecuali keinginan itu memang yang terbaik untuk hambanya. Keinginan yang melibatkan Allah, yang meminta petunjuk dari Allah untuk mendapatkannya, pasti adalah keinginan yang terbaik. Dan Allah tidak hanya akan memberikan keinginan itu di dalam hati kita, tapi Allah juga akan membukakan jalan untuk kita bisa mencapai apa yang kita inginkan tersebut. Karena keinginan yang datang dari hati yang melibatkan Allah, maka itu tidak akan salah. Jadi, ketika kamu kebingungan, apa sebenarnya yang kamu inginkan, apa sebenarnya yang terbaik untuk kamu, libatkanlah Allah dalam kebingunganmu itu. Biarkanlah Allah yang memberi petunjukmu, biarkanlah Allah yang memberikan jalan untukmu, dan yakinlah kepada Allah bahwa Allah yang akan mengabulkan keinginanmu itu. Sekali lagi, keinginan yang datangnya dari melibatkan Allah tidak akan mungkin salah, karena Allah tidak akan mungkin menyimpan keinginan di dalam hati hamba yang melibatkannya, kecuali Allah tahu bahwa itu yang terbaik untuk hambanya.